Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hada ini tu fasal. Wal mar'atu tukhalifur rajulati. Wal mar'atu utawi woman. What is woman? Perempuan. Wal mar'atu utawi wanita. Khobarnya iku tukhalifu, berbeda, membedakan. Khobarnya iku tukhalifu, membedakan atau berbeda. Maf'ulnya ar-rajula ing laki-laki. Fi khamsata asya'a, pada 5 beberapa perkara. Fi khamsata asya'a, pada 5 beberapa perkara. Par-rajulu utawi seorang laki-laki. Khobarnya iku yujafi, mengangkat. Iku yujafi, mengangkat. Maf'ulnya mirfaqaihi, maf'ulnya mirfiqaihi. Kedua, ini apa Pak? Siku. Kedua siku. Anjambehi, dari lambungnya. Anjambehi, dari lambungnya. Wayukilu, dan medikitkan. Maf'ulnya batnahu, ing perutnya. Perutnya rojul itu, laki-laki itu. Anfakhidaihi, dari kedua pahanya. Anfakhidaihi, dari kedua pahanya. Pahanya rojul, laki-laki itu. Firruku'i, di dalam rukuk. Wassujudi, dan sujud. Wayajharu, dan mengeraskan. Fi maudhi'il jahri, pada tempatnya keras. Wa idza nabahu, dan ketika menghendaki ing rajul apa syai'un, sesuatu, bisolati, di dalam solat. Sabbaha, maka membaca tasbih. Subhanallah itu siapa? Rajul. Lanjutannya apa lanjutannya? Wa'uratun. Nah, jadi laki-laki itu berbeda ya ketika sholat itu dengan perempuan. Makanya saya katakan kemarin sholatnya laki-laki berbeda dengan perempuan. Laki-laki itu mengangkat kedua sikunya. Jadi begini ketika dia keadaan sujud. Nah itu. Terus perutnya ini ditempel. Kalau perempuan ditempelkan apa enggak? Ditempelkan. Nah tapi tempelkan apa enggak? Ya kena, ya agak ditempelkan ini. Ini kalau laki-laki ini perutnya ini juga agak ditempelkan dengan kedua paha. Kok ditempelkan apa? Agak diberikan jarak lah. Baik ketika dalam rukuk dan sujud diberi jarak. Ya gimana ya? Gini loh. Ininya sama ini agak ada batas. Kalau perempuan kan enggak tempel toh.
perempuan tempel itu sama dengan sujud itu, dan mengeraskan suara, maksudnya itu laki-laki. Terus ketika seorang imam itu salah mengucapkan baik Fatihahnya, suratnya, atau lupa dengan salah satu rukunnya, maka membaca subhanallah 3 kali. Nah, itu untuk laki-laki. Selanjutnya wa auratun utawi auratnya, wa auratur rajuli utawi auratnya laki-laki. Khobarnya iku ma baina surrati, iku ma perkara. Khobarnya iku ma perkara baina surratihi, di antara pusarnya rojul, waruk batihi, dan lututnya rojul. Nah, itu kemarin makanya saya sudah jelaskan, kalau laki-laki sholat hanya pakai sarung sedada, sholatnya sah apa enggak? Sah. Nah, itu laki-laki seperti itu. Makanya banyak laki-laki yang nggak pakai pakaian ini karena ya agak bebas, beda memang dengan perempuan. Wal mar'atu tawi perempuan, wal mar'atu tawi perempuan. Khobarnya ikut tadumu, mengumpulkan siapa perempuan, ikut tadumu mengumpulkan siapa perempuan, ba'duha ing sebagian anggotanya ila ba'din kepada anggota yang lain. Watu fidu, dan mengecilkan siapa mar'ah perempuan tadi, maf'ulnya sautahu ing suaranya mar'ah. Bihat rotir rijali, pada samping beberapa laki-laki, atau di samping beberapa laki-laki, ila janibin yang bukan mahram. Wa idza nadat wa idza nabaha, dan ini menepuk apa syai'un suatu fi sholati, pada dalam sholat, sofakot, maka bukan bertepuk tangan ya. Apa? Ya, istilahnya tasfik. Sofakot itu bukan bertepuk tangan, apa bahasanya itu enggaknya ya? Kalau bahasa Jawanya mengeplok, nah seperti ini, mengeplok saja. Tapi kalau bahasa Indonesianya apa? Kalau tepuk tangan kan bisa seperti ini toh. Nah, masa sholat tepuk tangan dikira. Nah itu, pokoknya menapuk apa-apalah itu. Menepuk. Wajami'u badani utawi keseluruhan badannya perempuan, maksudnya al-hurrati yang merdeka, iku auratun yaitu aurat, illa wajhuha, kecuali wajahnya mar'ah, wa kafaiha, dan kedua telapak. Ini apa? Telapak ya? Ya, telapak tangannya mar'ah. Wal amatu tawi budak amah, khobarnya iku karojuli, seperti laki-laki fi sholati, di dalam sholat. Nah, berbeda dengan laki-laki. Kalau perempuan itu batasan auratnya jami'u badaniha ilal wajhi wal kafaini, jadi kedua telapak tangan dan muka, itu batasan untuk sholat. Terus bagaimana dengan orang yang sholat pakai masker? Kalau zaman sekarang sholat pakai masker, contohnya ada sebuah virus itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, baik laki-laki maupun perempuan.
Tapi kalau keadaan sudah normal, perempuan yang biasa memakai cadar memang sunnah, gitu, sunnah. Tapi ketika sholat, kalau memakai madhab Syafi'i, maka cadarnya dibuka, dilepas. Seperti itu kalau perempuan untuk sholat, khusus sholat saja. Dan dia mengecilkan suaranya ketika dia itu di samping laki-laki ketika membaca Fatihah atau surat-surat itu suaranya kecil. Terus ketika dia itu sujud, ya sujud ini namanya apa? Tangan ya. Tangannya ini menempel. Tangannya menempel di lantai. Kalau laki-laki kan diangkat, gitu. Terus agak ditempelkan di dada. Nah, itu perempuan. Tapi ada juga perempuan yang nggak seperti itu. Kamu menemui apa enggak? Menemui. Tapi kalau kita pakai madhab Syafi'i, ya kita pakai itu saja. Bagi perempuan yang seperti itu. Tapi kalau yang berbeda itu pun jika ditanya juga nggak tahu. Itu madhabnya siapa nggak tahu. Terus hadisnya mana juga malah nggak tahu. Ya seperti itu. Kalau nggak ngaji ya nggak paham. Itu kalau kita pakai madhab Syafi'i dalam kitab takrib, itu ada landasannya. Nanti kalau kamu di akhir sana ditanya malaikat gampang. Ada landasannya itu belajar kitab itu. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan. Validitasnya itu sudah teruji. Kalau pakai kitab itu. Suaranya pelan terus. Ketika si imam ini ada bacaan yang salah, maka dia itu tadi menepuk tangan. Ya, gimana? Bisa ada yang begini. Nah, tapi kadang itu praktek itu ada yang begini apa enggak? Enggak ada. Nah, begini. Tapi kira-kira kedengeran apa enggak? Kedengeran apa enggak? Kecil. Yes, pokoknya bisa kan sampai kedengeran. Saya enggak terlalu kalau perempuan, maksudnya enggak terlalu memperhatikan. Memang karena perempuan punya tradisi sendiri menepuknya bagaimana. Nah, itu beda memang. Terus untuk tadi auratnya sudah tadi. Nah, hanya saja yang menjadi pertanyaan begini. Ada seorang imam itu salah mengucapkan Fatihah. Fatihah wajib apa enggak? Wajib. Ya, wajib. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Selanjutnya diberitahu oleh makmum, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau makmum laki-laki kan subhanallah. Terus kalau perempuan menepuk itu tadi. Terus dia dilanjutkan suratnya, ya. Lanjutkan surat Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad dan sebagainya itu. Nah, diingatkan seperti itu, ya, diingatkan subhanallah dan sebagainya itu tadi. Dia itu diulang lagi Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Bahkan diganti lagi Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq sampai 3 kali ya, sampai 3 kali. Nah, ternyata apa? Ternyata bacaan Fatihahnya salah atau bahkan dia belum membaca Fatihah. Kasus seperti ini terjadi, tapi di lingkungan kita jarang yang membahasnya. Lah itu bagaimana sholatnya? Sudah diingatkan 3 kali, ternyata dia itu belum membaca Fatihah, padahal Fatihah itu termasuk salah satu rukun sholat. Nah, itu juga termasuk problem. Harus kita bahas juga. Makanya di tradisi kita, di tradisi istilahnya lembaga Basul Masail. Lembaga Basul Masail itu lembaga yang dimana di situ ada suatu kasus terus nanti dituntaskan di dalam forum tersebut. Nah, ini yang membahas ini bukan Islam Ahmadiyah. Dia bisa membaca kitab ya orang-orang alim lah di kitab itu. Itu harus diselesaikan di situ. Ya beda dengan dai. Orang yang bukan orang yang alim mungkin tahunya satu ayat terus disampaikan. Ya beda lah ya. Tapi saya mendukung. Itu ketika ditanya seperti ini, sah. Padahal belum membaca Al-Fatihah. Padahal nggak membaca Fatihah dia sholatnya nggak sah. Nah, itu harus menjadi studi kasus juga. Makanya di kalangan akademisi itu banyak tokoh-tokoh liberal ya. Banyak tokoh-tokoh liberal itu yang
mengungkapkan, dia memiliki ide gagasan, menggugat keotentikan kitab kuning. Nah, menggugat keotentikan kitab kuning dalam menjawab problematika umat zaman now. Nah, kitab kuning ini masih bisa digunakan, dipakai apa enggak dalil-dalilnya ini di dalamnya ini untuk menghadapi zaman sekarang. Ini orang-orang kampus itu, di situ orang akademisi itu sudah mempertanyakan seperti itu. Yang pertama ada bagusnya, kalau saya memperhatikan. Ada bagusnya yang pertama karena bagaimanapun kita itu juga harus membuka bukan hanya satu kitab, tapi dengan kitab lain, ya. Kalau Syafi'i kan banyak kan kitab-kitabnya. Kamu mengatakan saya mazhabnya Syafi'i. Terus kitabnya Syafi'i apa? Tidak tahu. Nah, ini juga problem. Ya, problem. Syafi'i memiliki kitab induk yang bernama Al-Um, ya toh? Nama kitab induknya itu Al-Um. Itu sebagai kitab bisa dibilang sebagai salah satu nanti rujukan kitab usul fikih. Karena fikih itu tidak terlepas dari qawaid, ya, kaidah-kaidah fikih dan usuliyah. Itu saya katakan seperti itu. Loh, kenapa kalau kita harus memahami seperti itu? Apalagi dalam memaknai atau memahami sebuah tafsir. Orang sekarang ngawur, sudah kita harus cari di Quran dan hadisnya. It's okay, tidak apa-apa. Kalau Quran tersebut Quran yang nasnya sudah jelas, ya sudah jelas tidak apa-apa. Karena kan ada ayat ada khos, ya toh. Yang khos itu sudah jelas, khusus itu sudah jelas. Kamu mengerti sholat, rukun-rukunnya dari mana? Dari orang tua kamu, ya toh? Orang tua kamu atau guru-guru kamu. Terus kalau pakai dalil, kita mengetahui sholat dari mana? Yang pertama dari Quran. Ayatnya bagaimana? Aqimus sholat wa atuz zakah warka'u marakiin. Yang pertama. Tapi rukun-rukunnya dijelaskan apa enggak? Enggak ada. Hanya diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat. Sudah jelas di Quran. Yang kedua kita cari di hadis. Nabi mengatakan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Sholatnya Nabi seperti apa? Sedangkan kita itu hidup di zaman sangat jauh sekali dengan Nabi. Nah, agar kita mengetahui sholatnya Nabi seperti apa, maka kita juga harus memerlukan pendapat-pendapat para ulama. Pendapat para ulama yang seperti Syafi'i tadi yang saya katakan. Nah, di dalam Syafi'i tadi itu pun juga banyak seperti kitab-kitab yang kita bahas itu seperti Fathul Qorib, ada nanti ke atasnya itu disarai ada Al-Bajuri, ya toh. Nanti ada Fathul Mu'in, ada I'anatul Thalibin, ada Bujairami, ada Fathul Wahab dan sebagainya itu. Itu adalah kitab-kitab Syafi'i semuanya. Dan di situ kalau masalah furu'iyah, masalah cabang yang tidak ada nasnya, di situ terjadi perbedaan pendapat para ulama itu sudah biasa saya katakan. Contoh kita mau menghadapi bulan Ramadan, zakat, gitu. Zakat boleh nggak kalau mazhab Syafi'i zakatnya pakai uang atau pakai beras? Beras padahal itu kan kias, ya kan, analogi. Di hadisnya Nabi apa? Zakatnya pakai gandum. Tapi zakat mal sekarang kan Indonesia mau nggak mau kita harus menerima dan mengakui bahwasanya kita mengambil kias. Kias itu apa? Analogi. Makanya dalam istinbatul hukmi atau pengambilan hukum-hukum dalam agama Islam yang pertama jelas Quran, hadis, ijma', kesepakatan para ulama. Baik itu nanti berupa kias, ya toh. Ada yang berupa maslahah mursalah, tapi ini maslahah mursalah ini agak ditentang oleh Imam Syafi'i sendiri. Nah itu dan banyak lagi itu nanti. Nah kembali kepada kias. Kias di sini dijelaskan bahwasanya yang Indonesia tidak ada gandum diganti dengan beras. Maka orang yang mengakui tidak bermadhab, mau gak mau secara praktek dia menggunakan. Kan banyak sekarang orang mengatakan saya tidak usah pakai madhab, saya tidak usah pakai fikih, langsung kembali ke Quran dan hadis. Oke, tidak apa-apa, silakan. Tapi kapasitas keilmuan kamu bagaimana?
Sekelasnya Bukhari yang menyusun kitab-kitab hadis tersebut itu pun juga pakai Syafi'i. Karena turun antara Imam Bukhari dengan Syafi'i, ya, duluan Syafi'i. Jadi mau nggak mau hadis-hadis yang ada di Bukhari ini juga diambil dari Syafi'i juga. Walaupun mungkin hanya beberapa persen. Ingat, yang harus diketahui, Imam Syafi'i ini sebenarnya bukan hanya ahli di bidang fikih, beliau juga ahli di bidang hadis. Tapi beliau lebih menekuni di fikihnya. Sebuah produk fikih itu tidak bisa dijadikan sebuah ilmu ketika dia tidak bisa merujuk ke hadis. Hadis tidak bisa merujuk ke Quran, ya toh? Ini Quran. Mekanismenya seperti itu, paham? Makanya saya katakan tadi ya, Pak. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sholatnya Nabi seperti apa? Itu kan Nabi. Sedangkan kamu perempuan, Nabi laki-laki. Sedangkan kamu perempuan. Itu mengikuti sholatnya siapa? Oh. Sholatnya Nabi juga. Mau ini loh. Kan kalau perempuan ada Sayyidah Aisyah. Ingat loh, Sayyidah Aisyah itu orang alim yang luar biasa. Ya. Sebagai istri Nabi, beliau adalah istri yang luar biasa. Makanya kedua istri Nabi yang memang menjadi public figure, yang menemani Nabi itu ya Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Khadijah dalam berjuang hartanya ke Sayyidah Aisyah. Itu yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah. Makanya kan ada orang tanya, Nabi, ini saya ini kebacut lah istilahnya, itu apa ya? Kebablasan lah. Itu puasa itu saya tiba-tiba nyium istri saya itu. Nah itu puasa saya mana? Batal apa enggak? Nah, seperti itu. Loh, pertanyaan seperti itu kok kamu tanyakan kepada saya? Dia bersih apa? Aisyah artinya apa? Mungkin karena ada saya bertanya kepada saya, tapi saya harus membuka seperti ini. Kalau nggak ada di sini bagaimana? Buka kitab yang lain. Nah, ya beda dengan orang yang hanya, mohon maaf, hanya ganti saja dia tanpa mengetahui kitab, isi kitab ya. Dia ditanya nggak akan paham. Makanya beda, tetap kualitasnya beda. Saya katakan. Nah, kita kembali lagi bahwasanya mau nggak mau kita juga harus mengakui adanya kias. Ya, inilah produk-produk fikih itu sebenarnya ya enak sebenarnya itu. Sebenarnya enak. Faslun ada ini fasal. Waladhi utawi perkara. Waladhi utawi perkara. Alladhi ini dalam ilmu nahwu itu apa? Namanya isim mausul. Ada alladhi, ada allati, ada allati. Isim mausul. Dalilnya mana? Dalam alfiyahnya kan disebutkan mausulul asma'il ladzi unsalati wal ya'ida ma'tunia latusbuti. Juga selain ditelusuri dari dan rijalul hadis dan sebagainya, itu juga harus kita ketahui ilmu-ilmu psikologisnya, bagaimana orang tersebut itu menerima dari sang pemilik hadis ini. Contohnya Bukhari lah, atau nanti ke bawahnya. Ini harus diteliti psikologisnya bagaimana. Atau nanti dari ilmu antropologinya ini bagaimana. Nah, ini harus dihubungkan ini seperti itu. Jadi kita tidak kaku dalam memahami sebuah teks. Al-amdu yang sengaja. Wal amalu dan dusun najasati dan datangnya najis. Wangkisyafu. Benar ya? Benar apa enggak lafadznya? Oh. Wangkishaful aurati wal aklu dan makan, wasyarobu dan minum, wal kohkohatu dan
tertawa terbahak-bahak. Waridatu dan murtad. Waridatu dan murtad itu adalah perkara yang dapat membatalkan sholat. Wal hadas wa qudusun najasa. Apa bedanya hadas dengan najis? Ya. Hadas jelas berbeda dengan najis. Kalau hadas, ya nanti juga dibagi lagi nanti. Ada hadas itu adalah hadas besar dan hadas kecil. Ya, contohnya sudah tahu semua lah. Najis, ada najis ainiyah dan najis hukmiyah. Itu najis juga dibagi menjadi dua macam. Kita bisa mengetahui seperti itu lewat ulama. Saya katakan lagi lewat ulama. Nabi tidak mengatakan, oh ini najis hukmiyah, ini najis ainiyah, enggak. Loh kalau Nabi semuanya sudah menjawab seperti itu, terus apa gunanya ulama? Berarti dia nganggur kan? Nganggur dia. Contoh begini, ada orang sholat membuka batal apa enggak? Satu gerakan loh, set batal apa enggak? Ada mantek, ilmu mantek, ada yang namanya apa lagi? Ada namanya ilmu nahwu dan sorof. Ini semua itu harus dipelajari kalau pengen jadi ulama. Berat apa enggak? Gak usah mau. Repot malah nanti. Gak usah mau. Enak seperti itu. Nggak dapat proyek, nggak dapat uang, malah cuma ngurusi itu saja. Nggak ada proyeknya. Ya seperti itu. Saya hadis dan najis. Terus tadi apa? Terbukanya aurat. Hanya saja begini. Ini juga harus menjadi sebuah analisa. Tiba-tiba sarungnya karena dia juga nggak sengaja, nggak tahu ya toh. Nah ini harus dipikirkan seperti itu juga. Malah tanya, tadi gimana? Bagus apa enggak? Warnanya, aduh parah, kayak nggak ada kerjaan lain. Terus merubah niat. Kamu kan sholatnya apa? Usolli fardhol isya'i arba rakaatin. Berarti ada amak lillahi. Sholatnya itu dalam takbiratul ihram itu lama sekali sampai Allah. Itu saya kemarin juga ditanya, Pak, itu ada itu orang yang takbiratul ihramnya sampai lama itu bagaimana? Tidak apa-apa, dia mau sholat sudah bagus kok. Nah ini yang kamu nggak ketahui. Orang takbiratul ihram itu dia itu mencoba untuk mengklopkanlah antara ucapan dengan hati agar bisa berkesinambungan. Klop. Allahu Akbar sudah. Nggak pikir seperti itu, tapi sudah sah. Ya toh? Apalagi dalam dunia tasawuf itu pasti itu seperti itu. Karena untuk menghadirkan niat lewat hati dan ucapan ini susah. Makanya sebenarnya kita pun juga termasuk pakai madzhab Hambali secara tidak langsung. Ya. Niat di luar sholat madzhabnya Hambali. Kan biasanya gerak sendiri tau ya. Giginya lubang itu. Ternyata dia kedapatan bekasnya itu tadi, entah itu bekas mie atau bekas nasi. Terus kamu telan, sholatnya sama enggak? Batal. Itu makan secara tidak langsung, tapi juga kalau orang-orang sudah dewasa tua namanya kebangetan gitu namanya itu. Yang terakhir waridatu dan murtad. Murtad itu apa? Dia keluar dari Islam. Kamu memiliki niat untuk niat untuk murtad saja loh, berarti dari Islam. Memiliki niat seperti itu, terang-terangan keluar dari Islam, sangat berbahaya. Ingat, hadisnya ada barang siapa yang mengkafirkan seseorang ketika dia itu tidak kafir beneran, seperti apa yang telah didudukannya, maka dirinya. Itu hadisnya Nabi jelas itu. Itu makanya berbahaya. Kita itu ini ada yang biarkan saja. Yang dikir bagaimana? Malah dikir bid'ah. Itu yang